Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Maksu dalam channel PPS. Kali ini Maksu akan membahas kembali tentang kelanjutan soal-soal pedagogik yang sudah dibahas sebelum ini. Nah pemirsa, soal-soal yang sudah kita bahas ini sudah hampir berjumlah 70 soal. Nah untuk video kali ini soal yang dibahas adalah soal yang ke-71 dan spesifiknya nanti kita akan membahas soal tentang penilaian. Kita kupas tuntas dan kita sertai dengan pembahasannya. Untuk lebih jelasnya kita simak video pembahasan berikut ini. Sebelumnya bagi pemirsa yang ingin melihat video-video pembahasan soal pedagogik yang sebelum ini bisa dilihat linknya pada kolom deskripsi. Silahkan klik link tersebut dan saksikan videonya. A few moments later. Kita lihat soal yang pertama. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor apa saja? Nah, sebelum kita jawab A, B, C, atau D, kita lihat keterangan atau penjelasan dari buku panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun 2016 yang menyatakan bahwa KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, karakteristik peserta didik atau intek, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi. Nah, di sini bisa juga dimasukkan indikator ya, materi atau kompetensi atau indikator, dan kondisi satuan pendidikan atau sarana prasarananya atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensinya. Nah, kita lihat pada jawaban A. Kompleksitas indikator. Ini iya, benar sesuai dengan penjelasan tadi. Daya dukung, iya. Kemampuan guru. Nah, ini yang tidak termasuk faktornya. Jadi A bukan jawaban B. Kemampuan guru. Nah, ini bukanlah merupakan faktornya. Jadi B juga bukan jawaban. C. Kompleksitas indikator. Nah, ini benar. Daya dukung. Ini juga benar. Dan intek siswa. Ini juga benar. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat soal berikutnya. Fungsi KKM adalah sebagai berikut. Kecuali, nah sebelum kita tahu jawabannya A, B, C, atau D, mari kita simak tentang konsep KKM sendiri. Ya, KKM atau disebut dengan kriteria ketuntasan minimal itu merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, fungsi KKM ini adalah sebagai kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat, serta berfungsi juga sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Nah, setelah kita tahu konsepnya tadi, kita cek A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Nah, ini tentu bukan ya. Fungsi KKM itu bukanlah sebagai persiapan diri untuk mengikuti penilaian. Nah, kemudian B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Nah, ini persis sama dengan penjelasan tadi. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat soal berikutnya. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam apa?
Nah, sebelum kita tahu jawabannya A, B, C, atau D, kita lihat konsep indikator itu sendiri. Indikator ini merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maksudnya di sini adalah indikator ini dapat diukur, dapat dinilai. Artinya, jika kita berikan sebuah misalnya soal, maka dari soal itu bisa kita nilai, sehingga hasil penilaiannya itu bisa mengukur tercapainya sebuah kompetensi dasar. Nah, itu yang dinamakan indikator ini. Jadi, di sini kita lihat A, pencapaian standar kompetensi. Nah, ini bukan ya. B, pencapaian kompetensi dasar. Ini benar. Kenapa benar? Karena sesuai dengan penjelasan tadi, indikator merupakan penanda pencapaian KD, penanda terukurnya KD, atau penanda dapat dinilainya sebuah kompetensi. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat soal berikut. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah, nah, sebelum kita tahu jawabannya A, B, C, D, kita harus paham dulu konsep tindak lanjut pembelajaran. Oke, kita memberikan tindak lanjut pembelajaran itu adalah setelah kita melaksanakan penilaian. Ya, apabila sudah kita berikan penilaian kepada siswa, lalu kita evaluasi, kita analisis hasil penilaian tersebut, maka kita bisa memberikan tindak lanjut dari pembelajaran itu. Nah, itu. Jadi kita cek A, menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Nah, tentu ini bukan ya, karena menilai tingkat pencapaian ini sebelum tindak lanjut dilaksanakan. Nah, berarti ini bukan. B, menambah bahan pelajaran baru. Nah, ini tentu juga bukan ya. Penilaian sudah diberikan. Kemudian kita akan mencari apa tindakan berikutnya. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan menambah bahan pelajaran baru. Nah, kemudian C, mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. Ya, ini juga bukan. Karena fungsi yang untuk mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut ini adalah analisis ya, fungsi analisis. Nah, ini setelah dianalisis. Setelah dianalisis, kita sudah tahu berapa jumlah siswanya yang akan ditindaklanjuti. Nah, tapi apa langkah berikutnya itu? Nah, ini juga bukan. D, memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Tentu setelah dilakukan penilaian, kemudian dianalisis hasilnya. Nah, setelah itu diberikan tindak lanjutnya. Lalu sebelum kita berikan tindak lanjut, tentu kita berikan kita pilih waktu yang tepat kapan kita laksanakan tindak lanjut tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat soal berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah, kita lihat A, pedoman observasi. Nah, pedoman observasi ini merupakan sebuah alat penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengamati sikap atau perilaku siswa yang nampak secara kasat mata. Nah, jadi jawabannya untuk yang soal ini, karena untuk menilai perilaku siswa, maka jawabannya adalah A. Kita lihat B, kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah angket ya, yang merupakan instrumen penilaian untuk mengamati sikap dan perilaku siswa juga, tetapi sikapnya itu tidak nampak secara kasat mata, seperti pengalamannya, data pribadinya, atau pengetahuannya, seperti itu. Jadi kuesioner ini berbentuk daftar pertanyaan. Nah, kemudian
C. Pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara tentu instrumen pengumpulan data melalui pertanyaan-pertanyaan singkat antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Ini juga bukan jawabannya. D. Tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar juga merupakan instrumen penilaian, tetapi instrumen penilaian untuk mengukur pengetahuan atau untuk menilai pengetahuan. Jadi soal ini jawabannya adalah A. Kita lihat soal berikut. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Kita lihat buku sumber yang digunakan. Nah, ini tentu bukan ya, karena buku sumber ini difungsikan sebagai referensi ataupun pedoman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun mengerjakan lembar kerja. Nah, maka buku sumberlah yang diperhatikan untuk menjawab instruksi-instruksi yang ada pada lembar kerja tersebut atau pada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, ini bukan. B. Kurikulum dan silabus. Nah, ini juga bukan. Kenapa? Karena kurikulum dan silabus ini merupakan patokan untuk penyusunan RPP, bukan sebelum menyusun soal yang diperhatikan kurikulum dan silabus, itu bukan. Kita lihat C. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini jawaban yang tepat. Kenapa tepat dan benar? Karena ya, sebelum soal-soal kita tulis atau sebelum soal-soal kita buat, kita susun, maka kita harus memperhatikan indikator pencapaian kompetensinya untuk membuatkan kisi-kisi soalnya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat soal berikut. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali. Sebelum kita tahu jawabannya apa, kita harus tahu dulu apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik. Nah, yang pertama kita perhatikan buku penilaian, panduan penilaian ini ya. Nah, kriterianya yang harus diperhatikan atau syarat yang harus dipenuhi adalah substansi, konstruksi, bahasa, serta memenuhi bukti validitas empiris. Ya, jadi kita cek konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. Oke, benar. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Ini juga benar. C. Bahasa yang digunakan komunikatif. Ini juga benar. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ini bukan. Kenapa? Karena ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah yang menyelenggarakannya dan bukan dilaksanakan oleh pendidik atau guru. Nah, sementara soal kita penilaiannya ini dilakukan oleh pendidik. Nah, jadi D bukan jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat soal berikut. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya ini merupakan apa? Yang A. Nilai batas ambang kompetensi. Nah, ini jawaban yang tepat dan benar. Jawabannya adalah A. Kita lihat soal berikut. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai apa? Kita lihat A, MEAN. Ya, ini benar ya, jawabannya MEAN atau rataan. Karena untuk mengetahui seberapa jauh prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada kelas atau rombongan belajar, jadi bisa kita hitung nilai rata-ratanya.
Nah, kita lihat B, modus ya. Kenapa tidak modus? Nah, karena modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul, atau misalnya nilai angka berapa ya, angka berapa yang paling banyak dicapai oleh peserta didik. Nah, itu modus. Kemudian C, median. Nah, median ini merupakan nilai tengah ya, angka-angka yang yang menjadi nilai yang dicapai oleh peserta didik ya, diurutkan dari nilai paling rendah sampai tinggi. Nah, diurutkan, kemudian diambil nilai tengahnya, itu yang disebut dengan median. Kemudian simpangan baku ya. Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran data ya, ataupun ukuran penyebaran nilai supaya sebarannya ini menjadi baik gitu. Nah, jadi dibutuhkan simpangan baku. This is not. Pemirsa, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe video ini jika bermanfaat, dan bagikan supaya yang lain bisa juga menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.